Setelah koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres dan disusul PDIP resmi mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024, publik kini menunggu deklarasi resmi koalisi partai dan pencapresan Prabowo Subianto. Meski pada tahap awal Partai Gerindra sudah menggandeng mitra koalisinya dengan PKB, tapi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini hingga kini belum secara resmi mendeklarasikan pasangan capres dan juga cawapres yang akan diusung. Wacana tentang koalisi besar yang sempat mengemuka juga sempat membuat tanda tanya bagi arah pematapan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dengan waktu yang terus bergerak dan ruang politik koalisi partai tersisa yang semakin menyempit, kemana arah politik Prabowo di tahun 2024? Ya, dan untuk membahasnya kami sudah menghadirkan dua narasumber di studio Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Di sebelah kanan saya sudah ada Pak Ahmad Riza Patria yang merupakan Ketua DPP Partai Gerindra. Selamat siang Pak Riza, sehat ya? Siang. Dan kemudian di sebelah kiri saya juga sudah ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sehat ya Mas Adi ya? Sehat Tiara. Alhamdulillah. Pak Riza, saya mungkin ke Anda terlebih dahulu. Ini mumpung masih suasana Lebaran, saya ingin mengkonfirmasi kembali. Pada saat Lebaran, ini Pak Prabowo sempat berkunjung begitu ya, bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi. Kemudian di sana apakah betul ini sempat ditawari menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, Pak Riza? Oke, terima kasih Mbak Tiara. Yang pertama saya koreksi dulu, saya sekarang bukan Ketua DPP Partai Gerindra, tapi Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Ya, tugasnya bagaimana Gerindra bisa dan Pak Prabowo menang di Jakarta dan tentu Indonesia. Ada tugas khusus, selain juga koordinator relawan pemenangan Prabowo Presiden. Oke, yang kedua tadi seperti yang kita ketahui bahwa alhamdulillah Pak Prabowo satu-satunya menteri yang diterima oleh Pak Jokowi berlebaran ke rumah kediaman Pak Jokowi di Solo. Alhamdulillah lebih dari 1,5 jam perbicaraan yang sangat hangat. Ya, bicara silaturahmi, tentu juga ada pembahasan khusus ya tentang politik, tapi saya tidak bisa menyampaikan di sini. Prinsipnya alhamdulillah hubungan Pak Prabowo dengan Pak Presiden Pak Jokowi semakin hangat, semakin baik, dan Pak Prabowo pulang dengan senyum lebaran yang luar biasa. Juga akhirnya keliling kota Solo bersama dengan Mas Gibran, ketemu juga Habib Syekh gitu. Banyak sekali yang dibicarakan. Prinsipnya kami optimis bahwa dukungan Pak Jokowi semakin baik kepada Pak Prabowo. Insya Allah nanti Pak Prabowo akan dapat melanjutkan program-program yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Pak Jokowi, diteruskan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo punya komitmen yang kuat, yang besar untuk kepentingan bangsa dan negara. Insya Allah saya meyakini ke depan Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 2024-2029. Karena memang sudah waktunya saya kira Pak Prabowo memimpin bangsa yang sangat plural, yang sangat heterogen, yang sangat besar menghadapi berbagai tantangan. Saya pernah menyampaikan tantangan ke depan tidak hanya masalah COVID, kesehatan, masalah pangan, masalah energi, tapi juga masalah masalah dunia, masalah global, masalah perang. Umpamanya kita tahu siapa yang sangka dulu akan ada perang, Ukraina dan Rusia. Mohon maaf, tidak mustahil Tiongkok dengan Taiwan, Korut dengan Korsel, bahkan Tiongkok dengan Amerika. Pertanyaannya sederhana, bagaimana posisi Indonesia? Siapa pemimpin ke depan yang memiliki pengetahuan, wawasan, kompetensi menghadapi geostrategi, geopolitik, dan potensi perang dunia ketiga? Saya kira satu-satunya tokoh di Republik ini adalah Pak Prabowo yang memiliki kemampuan menghadapi agar Indonesia tetap aman, tetap stabil, tetap bisa berdialog, berdiskusi dengan dunia
tapi tawaran menjadi capres Ganjar Pranowo, itu betulkah Pak Riza? Tidak betul, itu sudah kita klarifikasi, saya juga sudah koreksi. Kan ditanya ketika Pak Jokowi ditanya siapa saja disebut satu-satu, Mas Sandi, Mas Erik, siapa lagi, Caimin, Ridwan Kamil, Erlangga, siapa lagi. Terakhir kan wartawan tanya, Pak kan? Prabowo? Pak Prabowo kan dijawab, ya Pak Prabowo nanti akan ketemu cawapresnya. Ya, jadi nanti Pak Prabowo akan ketemu cawapresnya segera, kan itu jawaban Pak Jokowi. Artinya bukan Pak Prabowo sebagai cawapresnya Ganjar, tapi Pak Prabowo akan segera ketemu cawapresnya. Artinya posisi Pak Prabowo yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah sebagai capres. Artinya itu dari juga Gerindra kami sendiri? mengartikan ya Pak Jokowi juga memberikan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai capres. Gerindra sendiri artinya melihat ini hal yang tidak mungkin begitu ya ketika diduetkan dengan seorang Ganjar Pranowo, sekalipun publik saat ini banyak sekali yang kemudian membahas antara duet Ganjar Prabowo ini, Pak Riza. Yang pertama ya kami menghormati PDIP telah memutuskan mengusung Pak Ganjar. Yang kedua, kami sendiri di internal Gerindra sudah jauh-jauh tahun lalu Agustus memutuskan mengusung, mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai capres Partai Gerindra. Hingga hari ini tidak berubah, bahkan semakin kuat, semakin solid, semakin mantap, semakin yakin. Kemudian yang ketiga, memang belakangan banyak masyarakat yang ingin Gerindra bersama PDIP bisa berkoalisi kembali seperti tahun 2029. Pertanyaan, ada yang ingin Prabowo Ganjar, ada yang Ganjar Prabowo. Kalau itu diduetkan, saya kira publik tahu. Kira-kira yang lebih pantas, lebih mantap, apakah Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Tidak bermaksud lain, saya kira jawaban publik tentu Prabowo Ganjar. Dan publik dan survei, nanti Mas Adi bisa menjelaskan, juga sudah membuktikan Prabowo Ganjar hasilnya baik. Tapi kami menghormati pada kesempatan ke depan ini kita akan berkompetisi secara sehat, secara damai, secara baik. Dan Partai Gerindra sudah bersepakat, sudah memutuskan berkoalisi dengan PKB. Dan ya Partai PKB, Partai Religius, Gerindra, Partai Nasionalis, saya kira ini satu yang baik, satu yang solid, nasionalis dengan religius. Insya Allah nanti Pak Prabowo dengan Caimin akan segera memutuskan pasangan yang akan diusung bersama Partai Gerindra dengan Partai PKB. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan berkoalisi dengan partai lain yang belum berkoalisi dengan partai-partai lainnya. Oke, dari Gerindra, Prabowo tetap capres begitu ya? Tentu. Pak Riza, dan kami nanti juga akan tentunya meminta tanggapan ataupun juga pandangan dari pengamat politik, Mas Adi Prayitno yang sudah kami hadirkan, tetapi usai jeda berikut ini pemirsa tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Saya akan langsung ke Mas Adi Prayitno. Kalau melihat manuver-manuver, kemudian juga apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo, ini melihat ke depannya seperti apa? Kalau melihat komunikasi dan agresivitas politik yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, terutama setelah PDIP mengumumkan Ganjar sebagai capres, ini adalah sebagai wujud penegasan bahwa di 2024 tidak bisa ditawar. Prabowo itu harga mati capres bagi Gerindra. Tentu isu-isu yang mengatakan Prabowo ditawari untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo, ini kan membuat nggak nyaman teman-teman Gerindra. Tidak nyaman Prabowo Subianto. Itu sama halnya kan mendowngrade Prabowo yang selama ini memang dipersonifikasi sebagai sosok yang style dan position politiknya sebagai capres bukan sebagai cawapres. Dalam konteks itulah kemudian komunikasi politik yang dilakukan oleh Prabowo ke sejumlah elemen, ke sejumlah tokoh kunci, kemudian ke teman-teman purnawirawan tentara misalnya, untuk tunjukkan kepada publik bahwa Prabowo untuk 2024 nggak ada pilihan lagi. Adalah cawapres dan tidak ada cawaran untuk nomor 2. Itu satu. Tapi memang ya itu yang kemudian kita baca. Cuman yang saya tangkap, sepertinya Prabowo juga agak sedikit dalam tanda kutip dilema dalam konteks ini. Karena ketika Prabowo misalnya memutuskan untuk maju di 2024, tidak mau diposisikan sebagai nomor 2, itu artinya Prabowo Subianto, Bang Riza Patria dan Gerindra siap head to head kembali dengan PDIP. Harus berhadapan-hadapan ulang dengan jagoan yang diusung PDIP, Prabowo Subianto, dan sangat mungkin juga akan berhadapan-hadapan dengan
Jokowi yang notabene-nya adalah kader dari PDIP. Dalam konteks itulah kemudian bagaimana komunikasi politik antar pendukung Jokowi yang sama selama ini cukup solid gitu ya, dibicarakan. Makanya pertemuan ketum-ketum partai beberapa hari yang lalu sebenarnya ini mencari titik temu supaya win-win solution, supaya partai politik ini satu sama yang lainnya merasa terakomodasi. Cuman kan problemnya menyatukan begitu banyak kepentingan partai politik, 6 pendukung Jokowi minus Nasdem, itu bukan perkara gampang. Karena di dalamnya ini adalah para dewa politik yang tentu saja sampai saat ini itu pakai high call. Tidak mau jadi nomor 2. Bukan hanya Gerindra, bukan hanya Prabowo. Saya kira Golkar sekalipun sampai saat ini Pak Erlangga Hartarto adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu ya saya kira bagi saya ke depan bagaimana cara mencari titik temu antara Prabowo, antara PDIP, antara Golkar dan PAN dan termasuk PKB supaya koalisi 6 partai politik ini tetap solid apapun judulnya. Karena yang dibayangkan oleh publik ke 6 partai pendukung Jokowi dengan yang disebut dengan koalisi besar ini tujuannya adalah mengamankan semua legasi politik yang ditinggalkan oleh Jokowi. Jadi siapapun yang menang, siapapun yang jadi presiden adalah mereka yang bisa diyakinkan oleh publik sebagai orang yang terus melakukan yang disebut dengan sustainability development, yaitu pembangunan yang berkelanjutan yang itu semua adalah legasi-legasi yang ditinggalkan oleh Jokowi. Nah itu yang saya kira Tiara membuat kenapa Bang Riza dan yang lain itu sering kunjungan ke yang lainnya, menegaskan bagaimana di 2024 tetap maju dan mendapatkan dukungan politik. Karena yang dilawan itu adalah dalam tanda kutip nama besar PDIP, Ganjar Pranowo dan di situ tentu saja ada Jokowi. Mas Adi, tapi kan sebelumnya Presiden Jokowi ini juga sering mengendorse Pak Prabowo begitu ya. Setelah deklarasi Ganjar Pranowo kemarin, Mas Adi sendiri melihatnya seperti apa? Ya saya kira memang pengumuman capres dari PDIP yang menyebut Ganjar sebagai capres gitu ya. Ini dalam banyak hal memang merusak skenario politik di mana ada wacana yang ingin membentuk koalisi besar yang terdiri dari begitu banyak partai politik, ada KIB, ada KIR. Ini baru dimulai, baru ancang-ancang, baru dilakukan komunikasi politik. Tiba-tiba PDIP mengumumkan nama Ganjar. Ini kan skenario politik yang sudah dibangun ya rusak total. Kenapa rusak? Tiba-tiba tidak lama setelah itu P3 mendukung Ganjar Pranowo yang ada di PDIP. Inilah yang kemudian membuat bagaimana bangunan koalisi besar yang sedang dibangun sejak awal itu agak sedikit kalang kabut. Makanya antar ketum partai supaya tidak cerai-berai, mereka sering berkumpul dan sering bertemu. Kira-kira mencari win-win solution dan titik temu supaya ke-6 partai politik pendukung Jokowi ini tidak kemana-mana. Yang penting ada di inner circle kekuasaan pendukung Jokowi, apapun keputusan dan kepentingan politiknya minimal sampai saat ini itu bisa dinegosiasikan. Siapa capres, siapa cawapres, apakah kubu besar Jokowi ini satu poros, apakah 2 poros, pasti akan dibicarakan nantinya. Tinggal bagaimana cara titik temu. Tapi yang jelas sampai saat ini saya membayangkan Prabowo sebagai cawapres itu agak rumit, agak sulit ya. Bukan hanya secara kualitatif, bukan hanya keinginan dari Gerindra. Memang di angka-angka statistik, kalau Prabowo ditaruh sebagai cawapres tidak ada pemilihnya. Tapi kalau Prabowo ditaruh sebagai capres banyak pemilihnya. Kan itu yang kemudian membuat kenapa teman-teman Gerindra itu sampai sekarang meyakini Prabowo harga mati. Tapi ingat bukan hanya Prabowo. Golkar dengan Pak Erlangga juga nggak mau disubordinasi sebagai orang yang hanya mengincar posisi nomor 2. Karena apapun judulnya Golkar ini partai politik nomor 3. Karena itulah koalisi-koalisi partai pendukung Jokowi sampai saat ini harus mencari titik temu, mencari titik keseimbangan supaya partai-partai politik yang ada di dalamnya itu terkonsolidasi dengan baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa, tetapi rekan saya Vena Kintan akan menghadirkan sejumlah informasi yang juga kita perbincangkan pada siang hari ini dalam segmen One Hot Topic. Silakan Vena. Terima kasih Tiara, masih berkaitan dengan pembahasan ataupun dialog Tiara dan juga beberapa narasumber. Ini pemirsa belakangan sosok yang sedang menjadi perhatian masyarakat terkait peta politik jelang pemilihan presiden di pemilu 2024 ialah Prabowo Subianto. Publik tengah menanti langkah politik Ketua Umum Partai Gerindra ini pemirsa, akankah Menteri Pertahanan Indonesia ini maju sebagai calon presiden pada Pilpres mendatang atau justru memilih opsi lain? Nah pada segmen One Hot Topic kali ini kita akan mencoba mengenal lebih jauh sosok Prabowo Subianto. Seperti apa sisi lain yang menarik dari mantan Danjen Kopassus ini? Yuk kita cari tahu dalam segmen One Hot Topic.
Ya, pemirsa, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1951. Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju ini memiliki 2 kakak perempuan dan seorang adik laki-laki. Ayah Prabowo merupakan seorang begawan ekonomi di tanah air. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir dan Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Sedangkan ibunya bernama Dora Mari Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Sumitro. Pensiunan Jenderal Bintang 3 ini juga merupakan cucu dari Margono Joyo Hadikusumo, yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama, pemirsa. Ya, selanjutnya pemirsa kita akan hadirkan ini beberapa kali melalui akun Instagram pribadinya. Prabowo Subianto kerap mengunggah kenangan fotonya pada saat masih kecil bersama keluarganya. Penasaran kan bagaimana penampilannya saat masih kecil? Ini dia, kita hadirkan foto masa kecil dari Prabowo Subianto. Ya, tentu masih dinanti langkah yang akan diambil oleh Ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal ini. Sudah bergabung bersama kami yakni Jasmine Rahmadi yang saat ini berada di Jakarta dan akan bertanya mengenai tanggapan warga ataupun masyarakat di sana. Jasmine, silahkan. Ya, selamat siang Vena, Kintan dan juga pemirsa. Walaupun pendaftaran untuk Capres dan juga Cawapres pada pemilu 2024 ini baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023, namun nyatanya sejumlah nama ataupun tokoh nasional ini sudah digadang-gadang menjadi peserta pemilu 2024. Di antaranya adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Bahkan ketiga nama tersebut pemirsa juga sudah mendapatkan elektabilitas tertinggi pada sejumlah survei yang digelar oleh Lembaga Survei Nasional. Nah pemirsa, saat ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan sejumlah warga DKI Jakarta. Bagaimana pendapat mereka mengenai Prabowo Subianto yang akan kembali mendaftarkan diri pada Pilpres 2024, padahal sebelumnya sudah beberapa kali gagal. Halo Pak, ini dengan Pak siapa? Saya dengan Triaji. Pak Triaji, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Triaji cukup ngikutin berita tentang Pilpres 2024 gak sih Pak? Ya, terkadang ya, sekali lagi hangat-hangatnya kan. Nah Pak, ini kan salah satu tokoh yang akan mencalonkan diri untuk Pilpres 2024 ini adalah Prabowo Subianto. Nah, menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak? Setelah beberapa kali gagal pada Pilpres sebelumnya, Prabowo kembali mencalonkan diri. Pendapat Bapak seperti apa? Masih bagus, beliau masih sehat, mereka masih punya semangat juang yang tinggi dan cukup teruji. Beliau seorang negarawan yang sudah tidak diragukan lagi. Dan yang paling menonjol dari beliau adalah leadership-nya, seorang purnawirawan TNI yang cukup kuat, ya, saya pikir gitu. Pak Triaji, kira-kira kalau Pak Prabowo ini maju pada Pilpres 2024, cocoknya jadi capres atau cawapres sih Pak? Sejauh ini beliau masih tetap sebagai capres ya, belum terpikir untuk cawapres. Tapi apapun namanya politik, itu dinamis, mungkin bisa saja terjadi di last minute, seperti yang pernah beberapa kali terjadi. Yang pasti beliau adalah seorang negarawan, beliau lebih mementingkan kepentingan bangsa
dibandingkan kepentingan kelompok, partainya maupun pribadinya. Kalau Pak Prabowo nih Pak jadi cawapres, kira-kira yang cocok jadi cawapresnya siapa? Cawapres mungkin masih ada Erick Thohir, masih ada Pak Mahfud, mungkin dari Golkar sekarang mungkin ada Pak Erlangga atau Pak RK. Kalau yang lainnya mungkin sudah ke kelompok sebelah kali ya, mungkin gitu. Nah kalau Pak Prabowo maju nih Pak pada Pilpres 2024, mungkin ada harapan nggak sih yang ingin disampaikan kepada sosok Prabowo Subianto ini? Ya, pada prinsipnya beliau punya komitmen yang kuat terhadap kemajuan bangsa. Pastinya beliau akan melanjutkan pembangunan dari Pak Jokowi, dari pemimpin sebelumnya, supaya pembangunan ini bisa berkelanjutan. Oke baik, terima kasih banyak waktu dan informasinya Pak Triaji. Nah pemirsa, ini salah satu pendapat warga DKI Jakarta yang menyatakan setuju jika Prabowo Subianto ini kembali maju pada Pilpres 2024 dan menurut Bapak Triaji, Prabowo ini memang cocoknya jadi capres pemirsa. Apakah ada pendapat lain? Kami akan menanyakan kepada pedagang kaki lima yang berada di sini. Halo Pak, dengan Pak siapa? Pak Hasan Setiawan. Pak Hasan, ini kan salah satu tokoh nasional yang akan maju atau sudah menyatakan akan maju pada Pilpres 2024 ini adalah Prabowo Subianto. Menurut Bapak bagaimana Pak? Setelah gagal beberapa kali, apakah masih pantas untuk maju pada Pilpres tahun depan? Menurut saya Prabowo pantas untuk maju karena dia adalah seorang tentara dan pengalamannya cukup. Dan yang saya pernah rasakan sampai saat ini, waktu di zaman Presiden Soeharto pun bekas tentara itu ke rakyat benar-benar. Nah, yang saya harapkan andai kata Prabowo menang, dia tetap merakyat. Nah Pak, ini kalau misalnya Prabowo maju sebagai capres, kira-kira siapa Pak yang cocok jadi cawapresnya? Di antara dua, si Ganjar atau siapa namanya? Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, baik. Mungkin kalau Ganjar kan juga sudah mendeklarasikan menjadi capres begitu ya Pak. Oke, jadi pendapat Bapak Sandiaga Uno yang cocok untuk jadi cawapres. Siap. Terima kasih banyak Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan dua warga DKI Jakarta yang keduanya menyatakan bahwa Prabowo Subianto ini sudah sepantasnya untuk maju pada Pilpres 2024. Dan memang sebelumnya Prabowo Subianto pun sudah sempat menyinggung mengenai kekalahannya pada Pilpres 2019. Namun hal tersebut tidak seharusnya menjatuhkan ataupun mematahkan semangat dari Prabowo Subianto untuk maju pada Pilpres 2024. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Vena dan juga Tiara. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi melaporkan langsung dari Jakarta. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali usai jeda untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Iya, masih Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, dan hari ini pemirsa saya berada di Balai Pemuda Surabaya masih membahas seputar Prabowo Subianto. Apakah masih layak menjadi capres di Pilpres 2024? Saya sudah bersama dengan Pak Budi, warga Surabaya, untuk bertanya terkait Prabowo Subianto. Gimana pendapat Pak Budi terkait Prabowo Subianto? Apakah cocok jadi capres atau cawapres, Pak? Untuk capres dan cawapres tentu kita harus melihat rekam jejak dan elektabilitasnya bagaimana. Kalau menurut saya yang putra bangsa yang sekarang ini memimpin di pemerintahan maupun putra daerah yang memimpin di daerah itu sudah bagus-bagus. Dan untuk meneruskan pemerintahan Pak Jokowi ini sudah bagus. Sekarang kan rakyat miskin juga bisa tercover pendidikannya, kesehatannya. Jadi tinggal meneruskan program-program yang sudah bagus ini. Ya saya kalau pribadi berpendapat bagus-bagus saja untuk apalagi yang juga Pak Ganjar yang barusan dicapreskan oleh partai terbesar di Republik ini juga bagus. Jadi sama bagusnya. Jadi kalau dipasangkan ya jadi bagus. Berarti menurut Pak Budi cocoknya gimana nih Pak? Pak Prabowo seperti apa? Capres atau cawapres? Ya boleh saja, tergantung rakyat nanti memilihnya bagaimana. Kalau jam terbang semuanya sudah terpenuhi ya, seperti itu. Ya, tapi saya seneng kalau Pak Ganjar sama Pak Prabowo gitu. Siap, terima kasih banyak Pak Budi. Selain itu pemirsa, saya juga sudah bersama dengan seniman di Surabaya, sudah ada Cak Amar. Selamat siang Cak. Cak, bahas seputar Prabowo ini cocoknya capres atau cawapres Cak? Kalau saya sih masyarakat Surabaya ya, penikmat seni saja. Seniman ini sahabat saya, saudara saya Cak Luhur. Capres. Saya lebih mendukung nyapres Pak Prabowo sebagai presiden. Kenapa? Karena sudah berapa kali mencalonkan belum lulus ya. Barangkali di pencapresan kali ini bisa lulus. Cuman barangkali ada beberapa titipan
pada dunia seni lebih perhatian lah. Karena Presiden memimpin beberapa provinsi, beberapa kota, terutama kami yang ada di Surabaya barangkali lebih ada perhatian karena selama ini Presiden hanya memikirkan yang gede-gede aja untuk ini, untuk itu. Pemberdayaan masyarakat di dunia seni masih kurang. Padahal Indonesia ini gudangnya seniman. Siap. Terima kasih banyak Cak Amar. Begitu pemirsa pendapat dari para warga Surabaya, warga swasta dan juga seniman yang ada di Surabaya. Kembali ke studio Tiara. Baik, terima kasih Farah. Nah, kita sudah mendengar suara dari masyarakat gitu ya Pak Riza ya. Kalau dari tanggapan-tanggapan tadi setuju Pak Prabowo capres dan sebagainya. Nah, seperti apa tanggapannya? Ya tentu saya ikut bersyukur dan senang ya respon publik masyarakat sangat baik pada Pak Prabowo dan hampir semua, bukan hampir tadi semuanya bahkan mendukung Pak Prabowo sebagai capres ya. Dan saya kira apa yang disampaikan masyarakat sesuatu yang baik dan penting dan memang kondisi Indonesia ke depan seperti yang saya sampaikan menghadapi berbagai tantangan. Di Indonesia internal kita sebagai negara yang besar, yang plural, yang heterogen, suku, bangsa, daerah, bahasa, budaya yang luar biasa, ini juga ada potensi disintegrasi, ada potensi konflik, ada potensi pecah, ini harus dijaga. Untuk itu kita membutuhkan tokoh yang dapat diterima oleh semua kelompok, semua etnis, semua agama, semua daerah. Siapa itu? Ya Pak Prabowo. Punya potensi konflik pecah. Siapa yang punya potensi, kemampuan, kompetensi untuk menjaga persatuan kesatuan? Ya Pak Prabowo. Itu di internal. Ya. Kemudian juga tidak hanya diakomodir, mempersatukan, tapi yang bisa mendrive, ya, mengarahkan, mengendalikan, ya, mensinergikan, yaitu Pak Prabowo. Menghadapi tantangan luar seperti saya sampaikan, di samping tadi kesehatan, pangan, energi, tetapi juga potensi perang dunia ketiga. Siapa yang mampu menegakkan, menjaga Indonesia di dunia internasional, geopolitik, geostrategi? Ya Pak Prabowo. Jadi hari ini menurut saya ke depan kita membutuhkan tokoh bangsa, pemimpin bangsa yang memiliki kemampuan yang bukan pas-pasan, apalagi dipoles-poles, apalagi dipaksa-paksa. Kita butuh pemimpin yang bibit, bebet, bobotnya teruji. Kemudian kita membutuhkan pemimpin yang cerdas, yang IQ-nya jelas di atas rata-rata. Pengetahuannya luar biasa. Pak Prabowo hobinya baca, wawasan. Kalau kita ngobrol dengan beliau 1 jam, 2 jam, 5 jam, semakin senang, semakin bersyukur, semakin bangga, semakin kagum. Karena semakin keluar ilmunya, wawasannya semakin kelihatan. Kita butuh pemimpin yang seperti ini. Yang bisa berhadapan dengan pemimpin, dengan Putin, dengan Joe Biden Amerika, dengan Xi Jinping, dengan semua. Dengan pemimpin-pemimpin dunia. Pak Prabowo tidak hanya mampu berkomunikasi, dia menguasai 4 bahasa asing, tapi juga bisa berdialog, bahkan bisa berdebat, menyampaikan gagasan-gagasan yang besar tentang membangun ekonomi dunia, membangun perdamaian dunia, membangun energi dan sebagainya. Kita butuh pemimpin yang berkelas dunia, yaitu Pak Prabowo. Jadi saya yakin pada kesempatan ini masyarakat akan semakin cerdas, semakin bijak, semakin rasional. Tidak lagi emosional, rasional, cerdas, dan bijak. Dan tahu siapa yang akan dipilih 2024, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Oke, nanti tentunya usai jeda, kita juga ingin mengetahui seperti apa pandangan dari pengamat politik berkaitan dengan dukungan dari masyarakat yang tadi kita sudah sama-sama dengar. Tetaplah bersama kami pemirsa. Ada kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Langsung saja saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita ketahui ini kan, kalau dari Gerindra sendiri memang deklarasinya yang paling terakhir begitu. Nah, bagaimana potensi ataupun juga kemungkinannya dengan partai koalisi yang lain nanti? Kalau melihat konfigurasinya sampai saat ini, sangat mungkin akan ada tiga capres maju di 2024 ya, Tiara dan Bang Riza. Yang paling awal itu deklarasi Anies, kemudian setelah itu Prabowo bersama PKB. Yang teranyar adalah Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP. Kalau mau jujur, nama-nama ini adalah yang sejak awal memang sangat terkonfirmasi di survei. Tokoh yang masuk dalam 3 besar survei, yang selalu merajai survei, yang sangat mungkin akan mendapatkan dukungan insentif politik elektoral dari masyarakat. Jadi kalau kita tanya kepada masyarakat di antara 4 orang itu, pasti salah satu di antara mereka itu menyebut 3 nama itu.
Kalau tak Ganjar ya Prabowo, kalau tak Prabowo ya Anies dan seterusnya dan seterusnya. Artinya masyarakat memang sejak awal sudah mulai terkonfirmasi bahwa sosok yang dinilai punya potensi, punya tiket pencapresan adalah Prabowo, adalah Ganjar, adalah Anies Baswedan. Yang ketiga yang sebenarnya kita tidak pernah tahu persis ya Tiara, karena politik kita ini serba cair dan serba dinamis, saya nggak tahu persis apakah nanti akan ada 3 poros ataukah akan ada 2 poros. Karena kalau melihat poros politik dari koalisinya Pak Jokowi, sekalipun ada Pak Ganjar, ada juga Pak Prabowo, dan partai-partai politik yang lain ini juga perlu diperhatikan kepentingan politiknya. Jangan-jangan nanti mereka ini menyatu, mengusung nama capres dan cawapres yang sangat mungkin mewakili kubu pemerintah dan hanya muncul 1 poros. Tidak seperti yang kita bayangkan sekarang ada 2 poros. Karena itu, bicara tentang siapa yang berhak untuk menjadi pengantin, daftar ke PU sebagai kandidat capres, tentu ini domain elit, domainnya Prabowo, domainnya Megawati, domainnya Erlangga, dan saya kira partai politik menengah ke bawah ini kan ikut saja sebenarnya kemana arah mata angin itu berlabuh. Karenanya bagi kita yang melihat dari jauh, ke depan ini pertemuan-pertemuan politik akan cukup dinamis. Tapi kalau dilihat secara umum rata-rata kecenderungan politiknya, 6 partai politik di sekitaran Jokowi ini adalah partai politik yang sekaligus punya kepentingan politik berbeda, masih bisa diajak bicara satu sama yang lain. Sekalipun ada Prabowo, ada Ganjar, Pak Erlangga, tapi mereka ini intens melakukan pertemuan politik. Yang agak hebat itu adalah ketika ke-6 partai ini sama sekali tidak ada gestur untuk nyebrang ataupun mau berkoalisi dengan poros perubahan. Kan ini yang kemudian saya sebut bahwa siapapun nantinya yang diusung di poros kubu Jokowi ini adalah bagaimana mengamankan kepentingan politik Jokowi. Mau Prabowo maju, Pak Erlangga maju, rasa-rasanya selama tidak nyebrang berkoalisi dengan Anies, tidak berkoalisi dengan poros perubahan, kok rasa-rasanya dunia ini tidak akan terjadi huru-hara. Tapi berbicara mengenai politik memang segala kemungkinan mungkin aja ya Mas Adi ya. Sangat mungkin, yang tidak mungkin dalam politik itu hanya menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu dia. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya, analisanya Mas Adi Prayitno dan juga Pak Riza Patria sudah berkenan hadir di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Siang hari ini, pemirsa, saya Fena Kintan. Dan saya Tiara Hara pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.